Bertemu dengan saya lagi, Yulus Antoni Tinjak. Kali ini saya akan membuat sebuah video. Banyak orang tahu untuk membuat sebuah editing itu biasanya orang memerlukan tools-tools yang mahal, yang ya bisa dibilang memang benar, kualitas itu nggak akan bohong, harga akan menyesuaikan dengan kualitas. Tapi sekali lagi, tujuan video ini bukan membuat sebuah kualitas yang jelek, bukan, tapi ingin memberikan pandangan buat teman-teman yang mungkin kepingin untuk belajar editing, tapi ya Pak, balik lagi dengan keterbatasan yang ada. Sengaja untuk kali ini video ini saya akan buat dengan menggunakan tanpa bantuan alat-alat yang bagus, yang mahal. Tapi nanti kita akan lihat kualitasnya memang nggak begitu bagus, cuman kita bisa akali dengan menggunakan tools-tools yang ada dalam aplikasi kita gunakan. Saya akan tunjukkan gambarnya, aplikasi yang saya gunakan. Oke, jika teman-teman lihat di sini, itu ada aplikasi Audacity. Nah, Audacity itu aplikasi yang bisa dibilang murah lah, karena bukan murah lagi, memang ada versi gratisannya. Jadi teman-teman bisa download langsung. Saya tuh banyak banget pakai aplikasi Audacity. Mulai dari upload tengah 2020 sampai dengan detik ini saya selalu pakai Audacity. Hebat ya, aplikasi yang mungkin buat sebagian orang, kenapa sih harus pakai aplikasi itu, kan ada aplikasi yang lain yang lebih bagus. Memang iya, karena ini aplikasi gratisan, ya saya juga sudah terbiasa dengan menggunakan aplikasi ini. Memang banyak fitur-fitur yang nggak terlalu lengkap dibanding aplikasi yang lain, cuman disinilah kita harus memahami bahwa keterbatasan alat pun, aplikasi pun, itu masih bisa diakali dengan kemauan kita untuk mencari solusi. Sebelum akhir video ini, saya akan buat sebuah video di mana saya membuat sebuah video vokal group dengan menggunakan bantuan instrumen gitar. Ada ceritanya, jadi kalau untuk yang audio, benar-benar saya hanya menggunakan audio yang ada di aplikasi ini. Jadi saya pakai Audacity, nanti saya masukkan suaranya di sana, hanya dengan menggunakan mic yang ada di laptop. Mic laptop itu kan memang nggak bagus ya, hanya biasanya kalau misalnya kita lakukan zoom, dia akan bisa menangkap suara kita dan kita kedengaran ke audiens orang yang ada di screen kita. Tapi sekali lagi, mikrofon itu tidak ditujukan untuk membuat proses editing suara, apalagi untuk musik. Cuman saya akan coba kasih tahu teman-teman bahwa ada trik atau cara untuk bisa membuat audionya itu terdengar lebih bersih. Nggak bisa akan dibagusi kalau misalkan audio source-nya dari awal memang sudah minim. Ketika diedit ya pasti hanya bisa diperbaiki sedikit, tapi nggak akan membuat suaranya ini jadi lebih baik atau lebih bagus dengan alat-alat yang kualitas yang bagus, yang mahal tadi. Jadi saya buat itu satu-satu, mulai dari masukin dulu kabel headsetnya ke situ, standar banget ya. Terus dengerin, nah terus saya nyalakan audio recordingnya. Nah, di laptop saya ini saya pakai Asus A46C. Ini Asus laptop lama, tapi saya pakai mikrofon yang ada di laptop Asus ini. Dia RAM-nya itu ada 4 GB. Nah, saya rekam langsung pakai mikrofon yang ada di laptop. Nanti saya lihat laptop ini. Setelah saya mulai start rekam di Audacity, saya nyanyi, nah itu suaranya berisik banget. Jadi saya sengaja pakai itu, saya biarin aja. The sun, the sun will come out tomorrow, better than dollar. Nah, memang saya sengaja bikin pakai laptop ini, suaranya memang sengaja di sini karena saya pengen tahu sebatas mana sih kemampuan untuk membuat proses editing audio dengan menggunakan fasilitas yang minim. Jadi memang sengaja saya buat seperti itu untuk konten ini. Nah, sudah masuk suaranya. Jadi sembari suaranya itu ada, saya rekam video lewat HP. Karena di laptop saya ini kameranya itu sangat jelek resolusinya. Oke, sekarang proses audionya. Nah, proses audionya adalah saya merekam dari laptop saya. Nah, dengan menggunakan headset ini sebagai monitor. Jadi saya rekam, masuklah guidance-nya, udah selesai jadi guidance, baru saya masukkan suara 2, suara 3, suara 4, dan suara 5. Jadi ada 5 suara. Nah, saya masukkan sambil memperhatikan bunyi-bunyi dengan harmoni-harmoni yang pas. Sudah jadi, baru saya masukin ke editing. Nah, proses editing
itu sangat susah karena nah jadi alatnya itu alat seadanya yang sebenarnya peruntukannya untuk yang penting bisa dengar suara aja kalau kita lakukan sedang lakukan online kayak online Zoom lah atau online Google apalah ada yang kayak gitu gitulah. Nah akhirnya tetap saya pakai alhasil The sun will come out tomorrow. ya suara noise-nya banyak banget. Nah untuk mengurangi suara noise-nya itu saya buat uh, pakai efek namanya remove noise-nya gitu lah, remove noise lah istilahnya efek itu. Nanti ini posisinya ada di sini nih. Nah remove noise saya blok dulu pertama, saya blok remove noise. Nah itu kan ada degree, ada level-levelnya nih mau pakai berapa. Jangan terlalu banyak, kalau terlalu banyak nanti suaranya malah hilang. Nah tapi saya bingung untuk ngilangin noise-nya karena noise-nya itu lumayan hampir sama dengan suara asli. Jadi saya pakai memang kualitas suaranya berkurang, tapi noise-nya itu juga berkurang jauh. Nah akhirnya saya pikir pakai itu aja lah, saya pakai itu sudah jadi. Baru saya pakai efek-efek berikutnya adalah efek kayak kompresor. Jadi untuk menaikkan suara-suara yang terlalu kecil, jadi supaya level ambang batasnya itu jadi lebih gede, lebih sama lah. Jadi nggak terlalu tipis gitu loh suara-suara yang di bawah dikompres lah. Jadi suara-suara itu tinggi. Kalau biasanya kalau untuk audio, kalau suara tinggi itu bisa mengakibatkan peak. Makanya orang nge-peak, peak tulisannya. Jadi kayak bunyi pecah gitu kan. Nah, kalau misalkan direkam itu kan suara itu pas jalan itu ada indikator suaranya. Kalau udah sampai merah nih seperti ini nih, ini berarti udah harus ada yang di-cut, antara di-cut di frekuensinya atau di-cut dikurangin suaranya. Nah, dengan alat yang sederhana ini setelah sini efeknya sudah jadi, setelah sudah jadi audionya saya tambahin sedikit reverb biar nggak terlalu kering-kering banget. Nah, udah setelah jadi baru saya masukkan ke Movavi. Nah, di proses Movavi pun nggak terlalu rumit ya. Sudah jadi saya tinggal urut desainnya cuma satu kali. Nah, setelah desainnya satu kali, posisi ya, maksudnya posisi bentuk layarnya udah tinggal saya masukin lagi, ambil import file yang udah jadi dari Audacity itu kan. Setelah jadi file audionya saya buat jadi WAV. Nah saya masukin, jangan jadi MP3 ya. Kalau jadi MP3 itu kecil banget kapasitasnya, jadi suaranya bener-bener nggak maksimal. Jadiin WAV aja suaranya nggak maksimal, apalagi kalau dijadikan MP3. Jadi jadikan WAV saja, jadikan WAV. Setelah itu baru saya gabung dengan video tadi. Setelah jadi, tada, jadilah seperti ini. Silakan nih didengar dan dilihat. Oke, yuk. The sun will come out tomorrow. Better, 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 that's tomorrow. There is sunny side, just thinking about tomorrow. Clear away the cobwebs and the sorrow. Feel the chills, with the rain and lonely. I stick out my tears and weep and say, oh, the sun comes tomorrow, so you gotta hang on till tomorrow. Come back, tomorrow, tomorrow, I love you. Tomorrow, you're always a day away. Tomorrow, tomorrow, I love you. Tomorrow, you're always a day away. Lumayan ya, nggak terlalu jelek-jelek amat lah. Harmoninya bisa kedengeran. Nah, karena saya atur level-levelnya. Jadi kalau misalkan dirasa kurang baik, ya level terlalu kecil dinaikkan. Nah, terus jangan lupa di sini kan ada banyak macam suara, ada yang tinggi, ada yang di tengah, ada yang sedang, ada yang rendah. Nah, untuk yang rendah itu harus ditambahkan efek yang namanya bass, biar pas didengar tuh bassnya surround ya, kayak surroundnya itu terdengar di efeknya, di filenya, di lagunya. Jadi suara-suaranya juga ada beberapa suara yang saya mengasih sengaja kan treble-nya saya naikin, bassnya agak saya turunin supaya
treble kan karakternya high ya, suaranya high. Kalau bass itu low. Nah, saya atur di situ. Nah, selebihnya sih cuman mengatur dari letak-letak kayak misalkan panning kiri sama kanan. Kalau bass saya taruh kiri, kalau yang suara tinggi saya taruh di sebelah kanan. Jadi kayak ada efek dua suara kalau didengarkan pakai headphone. Nah, sampai di sini dulu tutorial video. Tetap semangat dan jangan pernah merasa puas untuk selalu belajar. Oke?